Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Edukes PB PGRI, podcastnya PB PGRI yang secara khusus membahas tentang isu-isu terkini tentang pendidikan dan tentang organisasi. Para pemirsa sekalian, para penonton sekalian yang berbahagia, sebelum kita memulai podcast, jangan lupa mari kita pakai semangat terlebih dahulu. Ya, hidup guru, Hidup, hidup PGRI, hidup. solidaritas. Yes, siapa kita? Indonesia. Para penonton sekalian yang berbahagia, putusan kasasi Mahkamah Agung menegaskan legitimasi PGRI sebagai satu-satunya organisasi guru yang sah. Nah, selama ini ada kelompok ilegal yang mengklaim mewakili guru menimbulkan kebingungan dan perpecahan. Putusan kasasi mengakhiri status quo kelompok ilegal tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi PGRI. Untuk membahas hal ini, telah hadir bersama kita seorang pakar hukum, Ibu Maharani Siti Sopia MH, sebagai Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi. Selamat datang Bu di podcast kita. Untuk kedua kali. Terima kasih, bagus. Tema kita pada hari ini temanya saya kira sangat menarik nih. Putusan kasasi dan berakhirnya status quo kelompok ilegal. Wah, judulnya luar biasa nih Bu. Iya nih. Ya. Dan pada hari ini kita akan belajar banyak tentang apa sih kasasi itu, karena kita para guru kan hanya tahu mengajar ya. Bagaimana tentang hukum itu, kita akan mendapatkan penjelasan yang sangat banyak dari pakarnya langsung. Dan tujuan podcast kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan makna dan implikasi hukum dari putusan kasasi, memberikan pemahaman kepada guru mengenai keabsahan PGRI. Iya. Seolah-olah ada gonjang-ganjing, sebenarnya tidak ada gonjang-ganjing sebenarnya. Betul. Kemudian menguatkan posisi advokasi dan pelindungan profesi guru pasca putusan, dan menyampaikan pesan strategis PGRI kepada publik, pemerintah, dan anggota. Ya. Baik Bu Rani, kita akan memulai belajar kita pada hari ini. Saya yang belajar Belajar ya. tentang masalah hukum, karena sebelumnya kan kita tidak tahu apa-apa tentang hukum ini. Yang pertama, Ibu bisa menjelaskan secara singkat kronologi sengketa hukum hingga sampai pada tahap kasasi di Mahkamah Agung. Baik. Terima kasih Pak Agus dan para pendengar podcast kita pada hari ini. Saya ingin juga menyampaikan pengantar ya, seperti Pak Agus tadi sampaikan, bahwa putusan kasasi ini bukan sekedar kemenangan hukum, Pak. Ya. Tetapi juga sebuah penegasan sebenarnya bagi PGRI sebagai satu-satunya rumah yang sah bagi anggota PGRI se-Indonesia. Rumah satu-satunya bagi guru di Indonesia. Karena saya kira memang dengan putusan ini, menarik seperti judul podcast kita hari ini, tentu dengan adanya putusan kasasi ini berakhir pula status quo yang selama ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ilegal yang seolah-olah mengklaim menjadi bagian dari PGRI. Oke. Nah, bicara soal kronologi, Pak Agus, jadi memang kelompok ilegal ini berawal dari ketidakpuasan, gitu ya. Artinya saya melihat tidak adanya ketidakpuasan dengan mungkin kepemimpinan atau mungkin dari sisi organisasi mungkin ingin melakukan hal yang lebih begitu ya. Nah, kemudian berawal dari ketidakpuasan ini akhirnya awalnya mereka mencoba membuat suatu kongres luar biasa, itu bahasanya kongres KLB. Tetapi dalam perjalanannya KLB ini kita review, ternyata KLB ini tidak sesuai dengan ADART.
Artinya KLB ini dipandang, ilegal begitu Oke. ya, karena memang tidak menggunakan, syarat-syarat sebagaimana artinya KLB ini kalau ditanya apakah KLB ini boleh atau tidak, tentu boleh, diatur dalam, anggaran dasar Baik. dan anggaran rumah tangga PGRI. Tapi jika itu tidak dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam ADART, tentu KLB ini bisa kita katakan bahwa KLB ini, ilegal begitu. Oke. Berawal dari situ dan juga sepertinya ada, suatu ketidakpuasan atau ada, mungkin perasaan tidak suka terhadap, personil mungkin seperti itu, akhirnya mereka, tidak hanya mulai menggerogoti organisasi PGRI, tetapi, mencoba melakukan upaya-upaya hukum. Oke. Beberapa gugatan-gugatan sudah dilayangkan, Pak. Jadi kalau pertandingan sepak bola ini kita sudah 6-0 nih, Pak. Kita udah 6 nih, mereka kosong ya. Wah, Ya ini harusnya kemenangan 6-0 tanpa balas ya? tanpa balasan. Kenapa saya katakan begitu? Karena setiap upaya hukum yang mereka lakukan, dari mulai gugatan, itu semua kita menangkan, Pak. Oke. Dan sudah 6 kali ya proses ini menang dari mulai tahap banding, kasasi ya, kemudian, gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gitu ya. Itu sudah mereka, apa namanya, layangkan kepada kita dan ini kita selalu menang. Nah awalnya dari, proses hukum itu dan upaya-upaya hukum itu dilakukan secara, berkali-kali, membabi buta lah kita lihat ya. Karena hal-hal yang tidak perlu dibahas nih dibahas dalam gugatan itu. Nah itulah, awal mulanya gitu karena mereka ingin menggerogoti akhirnya mereka mengaku-ngaku sebagai bagian dari, PB PGRI, kemudian mencoba membuat, SK AHU Ya. gitu ya. Kemudian juga membentuk organisasi PGRI di tingkat kabupaten gitu, dan, hanya ingin mencoba untuk seolah-olah mereka ini organisasi yang sah begitu, menjadi bahan legitimasi. Itu awalnya, sampai akhirnya, gugatan terakhir yang kemudian agak panjang prosesnya karena kita di tingkat pertama sudah, 3 kali menang begitu ya, kemudian sekarang di tingkat, untuk TUN kan ada Iya. perdata, ada juga tata usaha negara. Nah yang tata usaha negara ini memang agak panjang karena ada proses kasasi. Kasasi memang lazimnya dalam proses, peradilan ini agak lama memang Pak, karena memang proses administrasi hukum kita yang agak lama. Nah yang di kasasi inilah, akhirnya setelah sekian lama kita menunggu, keluarlah putusan, yang kemarin sudah kita Iya. sampaikan juga ya dalam rapat koordinasi dan Rakornas ya. menyatakan bahwa, gugatan yang mereka lakukan, dasar hukum yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh, majelis hakim. Dan akhirnya Mahkamah Agung memberikan penegasan hukum secara, eee eee, akhir gitu ya sebagai final dan menyatakan bahwa gugatan mereka tidak diterima dan tentunya, dasar hukum yang dimiliki oleh PGRI saat ini di bawah kepemimpinan Ibu Profesor Dr. Unifah Rosyidi MPD ini, sah ya, legal dan tetap berjalan sampai sekarang begitu, Pak. Oke. Sebenarnya apa sih yang dipersoalkan oleh kelompok mereka itu, Bu? Ya, ya. Jadi mereka ini, mengatakan bahwa, eee, siapa sih yang sah gitu soal keabsahan organisasi gitu. Mereka menganggap bahwa merekalah yang lebih sah gitu ya, Iya. dengan adanya kamuflase hukum yang mereka Oke. coba buat Iya. gitu. Baik. Nah, sekarang kan putusan kasasi sudah keluar ya, Bu ya? Sudah kita ketahui bersama. Mhm. Apa sih arti penting kemenangan kasasi ini bagi PGRI dan bagi para guru di seluruh Indonesia? Ya, kemenangan kasasi ini adalah kemenangan semua guru. Jadi artinya, saat ini organisasi PGRI, guru sebagai anggota PGRI sudah
tidak akan merasa diombang-ambing lagi, Tidak ya. meragukan lagi ya. Dengan klaim-klaim yang selama Ya. ini membingungkan gitu ya. PGRI tetap berdiri tegak begitu sebagai rumah besar bagi guru Indonesia, dan tentu ini bukan hanya kemenangan bagi organisasi, tetapi ini kemenangan martabat dan juga persatuan PGRI di seluruh Indonesia. Ternyata sangat luar biasa Arti penting, pentingnya ya. sangat penting Sangat sekali. penting sekali. Iya. Oke. Nah, mengapa sih putusan ini bisa disebut mengakhiri status quo kelompok mereka? Ya, memang kita perlu sampaikan, Pak. Selama proses hukum ini berjalan, kelompok ilegal ini selalu berlindung di balik status quo. Karena mereka seolah-olah masih memiliki peluang untuk diakui. Begitu. Dan putusan kasasi ini sejatinya telah memutuskan hal yang jelas begitu, bahwa tidak ada lagi ruang abu-abu. Ya. Dan status quo mereka berakhir dan hanya ada satu PGRI, yaitu PGRI di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Unifah Rosyidin. Oke. Nah, lalu yang membedakan putusan kasasi kali ini dengan putusan-putusan sebelumnya apa sih, Ibu? Baik, jadi memang kalau putusan ini adalah upaya hukum biasa namanya dalam proses hukum, Pak. Kalau putusan-putusan sebelumnya itu masih bisa ditafsirkan secara ganda, Pak. Artinya masih ada peluang antara kalah menang, kalah. Tapi kalau kasasi ini sifatnya final, Pak. Udah final. Sudah final dan berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan-putusan sebelumnya kita harus menunggu proses 14 hari, Pak. Apakah yang bersangkutan akan melakukan upaya hukum atau tidak. Tetapi kalau kasasi, sekali putusan itu ditok gitu ya, itu sudah berkekuatan hukum tetap. Karena ini sifatnya final dan mengikat. Final dan mengikat. Nah, kalau begitu, bagaimana dampak putusan ini terhadap keberadaan kelompok status quo tadi, kelompok ilegal tadi? Ya, jadi tadi sebenarnya putusan kasasi ini adalah penutup bab hukum yang paling tegas ya, karena dia upaya hukum biasa ini diakhiri dengan proses kasasi. Meski ada terdengar nada-nada sumbang mereka akan melakukan peninjauan kembali, itu tidak akan menghalangi atau menghambat ya eksekusi dalam putusan kasasi, karena dia sifatnya sudah inkrah istilahnya dalam hukum atau berkekuatan hukum tetap. Nah, implikasinya adalah secara hukum kelompok ilegal ini sudah tidak lagi memiliki pijakan. Oke. Ya. Dan segala kegiatan yang mengatasnamakan PGRI tanpa yang mereka lakukan jelas ini tanpa legitimasi dan bisa dianggap melawan hukum. Oke. Gitu, karena mereka sudah tidak punya pijakan. Dan ini tentunya memberikan kepastian dan perlindungan bagi guru agar tidak tertipu oleh pihak-pihak yang tidak ilegal ini, tidak sah ini. Oke. Lalu apakah dengan penjelasan Bu Rani tadi saya sih sudah paham ya. Saya akan ingin bertanya lebih lanjut lagi. Apakah masih ada celah hukum gitu ya yang bisa digunakan pihak-pihak tertentu untuk kembali menggugat setelah kemenangan kasasi ini? Oke. Baik, Pak Agus. Di dalam hukum itu akan ada selalu pihak yang mencoba mencari celah, ya. Tetapi kalau sudah ada keluar putusan kasasi yang mengikat tadi, tentunya itu adalah putusan final. Kalaupun memang ada upaya, itu sifatnya lebih ke politis. Kenapa saya bilang politis? Salah satunya adalah upaya peninjauan kembali. Karena ini di luar aspek yuridis. Ya. Jadi kalau dari sisi hukum sudah nggak mungkin. Harusnya sudah selesai di sini. Kecuali ada aspek yang lain tadi. Kemudian dia melakukan upaya peninjauan kembali itu. Nah, tetapi kami perlu tegaskan bahwa PGRI, terutama tim hukum di PGRI, siap menghadapi segala bentuk instrumen hukum lainnya ketika mereka akan melakukan perlawanan dan mencari celah untuk seolah-olah memenangkan mereka begitu. Oke, para penonton sekalian, diskusi ini sebenarnya makin menarik ya. Panas ya. Dan makin panas ya. Tetapi memberikan sebuah penjelasan yang sangat lugas untuk kita para guru di seluruh Indonesia.
kita akan lanjutkan bincang-bincang ini bersama pakar hukum kita, Ibu Maharani. Bu Rani, bagaimana mekanisme penegakan putusan kasasi ini di lapangan agar tidak terjadi kebingungan di kalangan guru? Nah, ya. Jadi tentu ini podcast ini adalah salah satu cara, Pak. Salah satu media. Salah satu media untuk kemudian kita memberikan dukungan kepada guru, terutama anggota PGRI di seluruh Indonesia. Kita berharap adanya melakukan upaya sosialisasi dan konsolidasi secara nasional. Kemarin konsolidasi kita sudah lakukan dengan adanya Rakornas. meskipun virtual. Tapi selain itu juga kemarin kita sudah terbitkan juga surat edaran untuk menyampaikan terkait dengan putusan kasasi ini. Yang sekarang kita lewat podcast ini ya. Nah, dengan podcast ini ya ini akan lebih luas lagi dan tentunya kita berharap meminta dukungan para guru terutama anggota PGRI untuk juga menyampaikan ke pemerintah daerah maupun dinas-dinas pendidikan terkait untuk mematuhi atau menghormati keputusan ini dan secara hukum kemudian mengakui organisasi PGRI adalah organisasinya hanya PGRI yang satu dan itu di bawah pimpinan Profesor Unifah Rosyidi. Oke. Lalu kalau dalam konteks perlindungan profesi, apa makna kemenangan ini bagi keamanan hukum guru yang menjadi anggota PGRI, Bu? Ya, jadi maknanya sangat besar, Pak. Karena selama ini upaya manipulasi ya, tindakan-tindakan manipulatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ilegal ini seolah telah memberikan guru seolah-olah ada di dua arah. Apakah betul ada dualisme dan lain sebagainya. Guru malah makin bingung di tengah tingkat kesejahteraannya yang ya masih perlu diperjuangkan, ternyata mereka merasa organisasinya tidak terlindungi. Tetapi dengan adanya kasasi ini memberikan makna yang besar bahwa organisasi guru tetap solid. Ini adalah bentuk bagian dari persatuan guru dan kita tetap solid. Sekarang tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada dualisme. Tidak, karena sebenarnya dari dulu tidak pernah ada dualisme ya. Betul. Nah inilah yang kemudian mempertegas pemikiran guru dan ini yang penting untuk kita sosialisasikan terus bahwa PGRI selama ini tidak mengalami gonjang-ganjing seperti yang Pak Agus tadi sampaikan dan ini tetap guru PGRI hanya satu dan sah ya di bawah pimpinan Profesor Unifah. Sebenarnya biasa aja PGRI itu ya. Iya, biasa aja, tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa karena kita solid ya. Iya. Nah, saya ingin bertanya lebih mendalam lagi nih, Bu Rani ya. Bagaimana PGRI memastikan tidak ada lagi intimidasi, manipulasi, atau misrepresentasi oleh pihak yang tidak sah tadi? Baik. Kami juga sudah koordinasi di internal LKBH tentunya berbagai intimidasi yang nanti akan tetap terjadi kita akan membentuk tim advokasi. Ya, tim advokasi ini tentu tidak hanya dilakukan oleh LKBH nasional sampai ke kabupaten kota, sampai ke cabang juga. Sampai ke cabang dan kita memastikan bahwa upaya advokasi ini memberikan ruang bagi guru untuk melapor. Jika terjadi intimidasi ataupun tindakan-tindakan manipulatif yang mereka lakukan begitu. Dan PGRI tentu akan konsisten memberikan bantuan hukum dan pendampingan sehingga kami berharap guru dalam hal ini anggota PGRI di seluruh Indonesia merasa aman, nyaman dan tenang dalam menjalankan tugas. Merasa terlindungi. Karena bagaimanapun guru itu harus di bawah naungan organisasi profesi. Jadi kalau organisasi profesinya mengalami gonjang-ganjing seperti itu kan seolah-olah guru tidak merasa terlindungi. Tapi dengan ada putusan kasasi ini kita ingin memastikan ini adalah putusan yang final dan sudah mengikat dan tentunya ini akan memberikan rasa aman bagi guru. Iya. Baik, Bu Rani. Iya. Selanjutnya ya. Nah, setelah putusan kasasi ini, apa langkah konkret yang akan diambil PGRI untuk memperkuat konsolidasi organisasi
Baik, ya. Yang pertama tentunya konsolidasi organisasi seluruh daerah yang Oke. kita sudah lakukan kemarin ya. Salah satunya adalah rapat koordinasi gitu ya. Tentunya kita ingin menyampaikan agar pesan kemenangan ini sampai ke organisasi PGRI sampai ke tingkat Sampai ke tingkat bawah, ranting. ranting. Ya. Kemarin ikut juga nggak ya semua ya? Saya Ya. kira pesertanya ya. Meskipun diwakili oleh pimpinan organisasi di atas, saya kira Ya. harusnya disampaikan juga. Harusnya. Nah, konsolidasi ini harus dilakukan terus-menerus dengan menyampaikan pesan kemenangan. Kemudian yang kedua, tentunya kita perlu memperkuat advokasi. Yang tadi saya sampaikan, advokasi hukum ini tentunya kita lakukan agar tidak ada lagi penyalahgunaan nama PGRI. Oke. Begitu. Ketiga, tentunya yang paling utama adalah meningkatkan pelayanan organisasi. Itu yang paling penting. Iya, mulai dari perlindungan profesi, pelatihan, hingga advokasi kesejahteraan guru. Nah, kami juga perlu sampaikan beberapa hari yang lalu kami dari LKBH juga coba menyusun surat ya ke Pusdatin Ya. untuk menyampaikan bahwa organisasi PGRI ini telah memiliki akte hak merek. Dan dalam akte hak merek ini ada perlindungan merek terhadap organisasi PGRI. Sehingga dengan adanya perlindungan merek dan juga adanya putusan kasasi tersebut, kami meminta Kepala Pusdatin untuk mengkonfirmasi Ya. terlebih dahulu apabila ada organisasi yang mengatasnamakan PGRI. Apakah mereka sudah memiliki izin prinsip dari PGRI atau tidak? Jika tidak, kita minta pihak Pusdatin untuk melaporkan kepada PGRI dan menghubungi kontak person yang sudah kami masukkan. Ini salah satu upaya penegakan dari putusan kasasi ini untuk menegaskan kembali bahwa organisasi PGRI ini sudah tidak bisa lagi disalahgunakan namanya, gitu Pak. Oke. Nah, selanjutnya Bu Rani nih ya. Iya, iya. Bagaimana memastikan semua guru ini mendapat informasi yang jelas dan benar tentang keabsahan PGRI? Ya, tentunya kita akan memanfaatkan semua kanal-kanal informasi. Saya kira ini tugasnya Pak Agus. Ya, salah satunya. Kanal-kanal informasi ini akan terus kita manfaatkan. Media-media resmi PGRI ini harus digunakan, dimanfaatkan. Podcast, media sosial, surat edaran ke cabang hingga ke forum-forum pendidikan. Intinya jangan sampai ada ruang kosong yang diisi oleh informasi palsu, gitu. Oke, saya juga sebagai ketua departemen Kominfo itu memang berencana kita ingin ngumpul dengan semua biro komunikasi informasi provinsi di seluruh Indonesia. Ya, menarik. Ya, sehingga kita ingin memastikan bahwa setiap informasi penting perjuangan PGRI itu disampaikan oleh mereka dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten kota sampai ke cabang sampai ke ranting. Yeah. Ya mudah-mudahan hal ini bisa dilakukan sehingga kelihatan solidnya PGRI itu ya. Betul, itu karena kanal-kanal inilah yang betul. Sekarang, dan ini adalah momentumnya Pak. Betul. Saya kira ini momentum untuk melakukan salah satunya konsolidasi itu. Betul itu. Ya, dan selanjutnya Bu Rani, apa pesan yang ingin PGRI sampaikan pada para guru, pemerintah, dan publik terkait momentum kemenangan kasasi ini? Baik, ya kami perlu sampaikan ya. Jadi memang pesan kami cukup jelas ya bahwa mari kita menjaga persatuan guru di Indonesia, menjaga kesolidan PGRI. Kepada pemerintah, mari hormati dan akui putusan kasasi ini. Kita harus akui proses hukum yang sudah memenangkan organisasi PGRI di bawah kepimpinan Ibu Profesor Unifa. Tidak ada lagi dualisme. Ini adalah bentuk pengakuan atas putusan. Meskipun sebenarnya tidak ada dualisme sebelum juga ya. Dari awal tidak ada dualisme, itu hanya hoax. Kepada publik tentunya kepada anggota kita, anggota guru-guru kita PGRI seluruh Indonesia, tentunya kita meminta dukungan agar lebih tenang menjalankan tugasnya. Dan kepada guru tentu kita ingin sampaikan bahwa kemenangan ini bukan kemenangan organisasi semata, tetapi ini adalah kemenangan seluruh anggota PGRI se-Indonesia, Anda semua begitu, dan teruslah berjuang tetap dalam koridor bagaimana mencerdaskan anak bangsa dan juga memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Oke. Malah saya berpikir begini Bu Rani.
Siap. Kan kita sering okikan itu ya, Aha. hidup guru, Iya. hidup PGRI, solidaritas IS. Nah, saya kira kalau itu diimplementasikan, saya kira sebagian besar masalah selesai. Iya betul dari dulu ya. Iya, asal betul-betul bukan hanya dibicarakan, tetapi ada kesesuaian antara apa yang kita omongkan Betul. dengan kenyataannya di Nah, lapangan. sebelum ada putusan kasasi, bahasa solidaritas, yes, itu mungkin Oh, dalam hati apa betul gitu Iya. solidaritas itu. Iya. Jangan ini bukan yang benar, yang satunya. Itu masih ada kebimbangan. Tapi setelah ada kasasi Setelah ini, putusan kasasi ini sudah tidak memberikan ada lagi kepastian. kepastian, betul. Oke. Dan penegasan. Ini adalah bab final hukum Iya. ya dalam proses hukum yang ada di Indonesia. Inilah pentingnya podcast kita pada hari ini. Ya, baik, Pak. Jadi, Para penonton sekalian, kita sebentar lagi memasuki pada pertanyaan terakhir nih Bu Rani ya. ya. Nah, kalau Ibu harus merangkum dalam satu kalimat, apa pesan moral dan hukum dari putusan kasasi ini bagi dunia pendidikan Indonesia? Iya. Dunia pendidikan ini seharusnya lebih mendidik ya. Artinya jangan sampai mudah terprovokasi gitu. Tidak dimanfaatkan dan juga dan juga menghormati proses hukum gitu. Sehingga kita sebagai organisasi pendidik harus kemudian memberikan contoh yang baik dengan tidak adanya konflik Ya. maupun tindakan-tindakan yang melawan hukum. Karena apapun yang dilakukan oleh pendidik itu akan juga diterapkan oleh anak didik kita. Nah, itu kita harus memberikan contoh. Memberikan keteladanan. Harus memberikan keteladanan. Aduh, sayang sekali waktunya sudah habis. Wah, Bu nggak Rani. kerasa Nggak ya. kerasa ya. Padahal kita sebenarnya ingin lebih panjang berbincang. Tapi jangan khawatir para penonton sekalian. Kita nanti akan kembali lagi dengan pakar hukum kita dalam tema-tema yang lain yang menarik. Semoga dengan podcast kita pada hari ini, semua anggota PGRI, semua guru di Indonesia merasa tenang, merasa nyaman, dan sudah melihat secara langsung, mendengar secara langsung putusan kasasi yang sudah kita dapatkan. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan lagi. Semoga PGRI tetap jaya, guru Solid. sejahtera, terlindungi, bermartabat, itu bisa tercapai. Baik. Para hadirin sekalian, demikianlah podcast kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada acara podcast berikutnya. Salam solidaritas. Hidup guru, Hidup. hidup PGRI, Hidup. solidaritas. S. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Terima kasih Bu Rani Terima atas kasih, Pak waktunya, Agus. sangat Sama-sama. mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.